Kepada saya dibebankan tugas oleh Pak Darko untuk berbicara tentang wayang yang digelarkan pada hari ini, yaitu adegan tadi Kunti Pinilih dan nanti malam Dewa Amral. Terus terang, saya sendiri itu menggemari wayang tapi tidak profesional, karena memang nonton wayangnya itu jarang-jarang. Jadi tidak mengerti seluk-beluk dunia perwayangan, walaupun dulu sering nonton cerita wayangnya. Itu kan wayang nggak bisa dilepaskan dari dalangnya. Nah, ini persatuan perdalangan itu bagian dari dunia perwayangan. Hanya memang saya beruntung, walaupun orang pesantren itu lahir dekat pabrik gula. Itu waktu giling pabrik gula mulai giling tebu itu mesti ada nanggap wayang, dan lurah-lurahnya itu makmur-makmur karena itu juga sering nanggap wayang. Tapi kami kaum pesantren itu kalau masih kecil nonton wayang itu harus sembunyi-sembunyi karena diburu-buru bapaknya. Maunya suruh ngaji saja, nggak macam-macam. Jadi bukan karena anti wayang, supaya tidak ketinggalan lah ngajinya. Jadi kalau saya tahu cerita wayang itu bukan berarti tanda kepintaran, tapi tanda kenakalan. Kan harus bolos nonton wayang. Tadi dibilang bahwa sebenarnya kalau Anda itu sudah bisa dalang. Ya, kalau dalang saya jadi dalang itu wayangnya pakai serban itu lain. Kepada kita tadi disajikan oleh dalang di Purbasmoro dari Solo, cerita yang sangat menarik, yaitu tentang Kunti, yang nanti akan saya simpulkan di belakang, tidak di depan, merusak omongan itu paling belakang adalah. Nah, sebelum sampai kepada sedikit menyinggung masalah proses Kunti dapat jodoh Pinilih itu, saya ingin melihat bahwa wayang ini adalah sebuah medium komunikasi dan medium pembentuk perilaku yang mempunyai fungsi bermacam-macam. Dia bisa menjadi alat penghibur, dalam arti masyarakat terhibur, masyarakat memperoleh makanan rohani, memperoleh kepuasan psikologis, karena dengan begitu bisa melarikan diri dari kehidupan sehari-hari atau rutinitas kehidupan sehari-hari yang menjemukan. Wayang dalam fungsi yang seperti ini tidak boleh disepelekan, karena sebagaimana semua jenis hiburan yang lain, maka di dalamnya terdapat unsur-unsur untuk menghubungkan sesama warga masyarakat. Bahkan sebenarnya kalau sudah universal seperti wayang, ya sesama umat manusia. Yang belum pernah lihat wayang pun kalau diterangkan secara singkat wayang itu begini, oh ya. Itu semua memahami. Jadi karena itu penting sekali sebagai alat hiburan atau entertainment, melihat fungsi wayang yang kohesif, yang mengikat warga masyarakat satu kepada yang lain. Ada yang melihat wayang lebih jauh lagi, yaitu sebagai alat penularan nilai dari satu ke lain generasi.
Nah, di sini wayang menjadi lebih serius. Dia menjadi bagian dari proses pelestarian kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Berbagai cara ditempuh oleh masyarakat untuk melestarikan diri. Di antaranya adalah yang paling umum, cerita, dongeng-dongeng, mitologi. Nah, mitologi ini pada masyarakat yang masih primitif dituturkan hanya seperti cerita dongeng biasa. Dari ibu ke anak, anak dari yang tua kepada yang kakak lah, kepada adik yang lebih muda. Dia menjadi bagian dari proses ketika semua kongko-kongko sekitar api unggun menjadi bagian dari sistem kepercayaan. Karena hanya dengan cara itulah kepercayaan kita tentang Tuhan, tentang segala macam, itu terbentuk melalui proses penularan nilai-nilai. Perilaku dibentuk melalui cara itu. Semakin kompleks masyarakat, bentuk penularan nilainya semakin tinggi, semakin rumit. Nah, wayang ini adalah bagian dari satu proses masyarakat yang paling rumit, nah, yang terdapat dalam masyarakat yang sudah berperadaban tinggi. Kita tahu wayang potehi dari Cina atau pagelaran Sendratari di India, itu tentu memerlukan kemampuan memahami, kemampuan memperankan, kemampuan menganalisa yang sangat tinggi. Beda dengan katakanlah karya-karyanya orang Indian di sekitar api unggun di benua Amerika dulu, karena jauh lebih rumit. Nah, wayang mencerminkan adanya kerumitan atau kompleksitas yang sangat tinggi dalam susunan masyarakat di dalam sistem keyakinan, kepercayaan, dan perilaku masyarakat. Nah, dengan demikian nilai-nilai yang ditularkan pun juga sangat kompleks. Kita lihat pada wayang, umpamanya bagaimana seorang ksatria diharuskan memilih kesetiaan yang lebih sempit kepada negaranya sendiri, kepada wangsa atau dinastinya, tempat di mana dia mengabdi, kepada sang prabu, atau memilih kepada nilai-nilai kemanusiaan yang umum. Problem seperti ini yang dihadapi oleh Wibisana, ya, oleh semua tokoh wayang. Nah, pilihan-pilihan itu memang menunjukkan kerumitan dari struktur masyarakat, orientasinya maupun sistem nilainya yang begitu rumit. Yang mana yang didulukan, mana yang dikorbankan. Kalau masyarakatnya masih primitif, sebenarnya tidak banyak pilihan-pilihan. Karena orang yang terpenting harus survive. Di sini survival atau kemampuan bertahan hidup sudah terjamin, nah tinggal bagaimana mengembangkannya. Nah, itu dalam kerumitan itulah pilihan-pilihan harus terjadi. Pilihan-pilihan yang tidak gampang. Beberapa sifat seperti kesetiaan berkorban yang habis-habisan, sudah tahu salah tapi harus dibela karena dari kalangan sendiri. Kalau perlu dengan mengorbankan nyawa, ya, walhasil tidak mudah. Semuanya itu pilihan-pilihan yang sulit, yang dilematik bagi kehidupan. Nah, penularan nilai menjadi sangat berarti ketika ini terjadi. Terjadi dengan pilihan nilai yang sulit yang harus dilakukan itu, maka wayang menjadi panduan bagi sebuah masyarakat penggemarnya. Tidak terlepas, kita ini terus terang saja, orang Jawa itu tidak peduli ya, seneng wayang enggak, seneng wayang ya dia sudah terikat dengan nilai-nilai yang ada di wayang. Adik saya nggak pernah nonton wayang seumur hidup karena dia umur 8 tahun sudah pindah ke Jakarta dan nggak pernah lihat itu, tidak bisa menikmati. Tapi sebagai orang Jawa, ya akhirnya dia harus baca, dia harus mengenalkan sana sini, belum pernah nonton wayang seumur hidup,
yang dia gunakan acuan untuk melakukan pilihan-pilihan nilai ya tetap wayang. Kalau setia seperti ini loh, kalau berani seperti itu loh, kalau mau ikhlas seperti yang itu dan seterusnya. Kalau mau adil ya semua ada sih. Itu padahal dia nggak pernah lihat wayang itu wujud. Ya kalau kita lihat namanya Bung Karno kalau pidato itu kan jadilah Gatot Kaca. Wah. Nah ini anak-anak saya yang lahir di Jakarta itu mungkin nggak bisa bedakan itu. Wayang itu yang mana yang Gatot Kaca, yang mana yang Arjuna itu nggak ngerti dia. Tapi ya tertanam di benaknya Gatot Kaca pemberani. Nah, ini adalah proses yang saya katakan penularan nilai wayang sebagai wahana penularan atau pelestarian nilai-nilai dari satu ke lain generasi. Ini tidak gampang terjadinya, karena di dalam proses seperti itu harus terjadi perubahan-perubahan juga, tidak bisa ditahan atau ditolak. Para dalang dan para penggemar wayang sama-sama harus mampu melakukan pilihan-pilihan mana yang dilestarikan dan mana yang diubah. Ya justru karena itulah lalu muncul istilah seperti pakem dan carangan dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita melakukan perubahan-perubahan itu sampai harus merubah cerita dari pakemnya semula. Nah, di situ ada proses penjagaan kemurnian wayang dan ada proses untuk menyesuaikan wayang dengan kondisi yang berkembang. Tidak hanya menyangkut wayangnya, juga mengenai nilai-nilai yang dibawakannya juga demikian. Ada nilai-nilai yang kemudian harus dilestarikan, seperti kesetiaan, keberanian, kejujuran, ya, pengorbanan dan sebagainya. Tapi juga ada hal-hal lain yang dititipkan, yang berisi perubahan-perubahan. Ya, sekarang dalang harus bisa ngomong KB, keluarga berencana. Kalau enggak, nanti enggak ada yang nanggap. Nah ini berarti apa? Berarti Ki Dalang harus membawakan pesan-pesan baru. Kalau dulu pesan tentang pembentukan keluarga itu tidak mementingkan masalah jumlah anak, bahkan ya Kunti itu sendiri kan terlambang dari proses yang paling tidak disenangi KB. Anaknya banyak. Maka sekarang dalam-dalam dititipi soal KB. Sama Mubalik juga begitu dititipi KB. Ya, juga yang lain-lain, apa ya, namanya lenong dan lain-lain. Nah, proses untuk mengubah sejumlah nilai di masyarakat melalui medium wayang, bagian dari proses modernisasi sebetulnya. Di situ terjadi proses tawar-menawar dan tarik-menarik antara berbagai nilai. Nilai mana yang dilestarikan dan nilai mana yang diubah. Kalau terlalu banyak merubahnya, terlalu fundamental, mendasar yang dirubah, dia terasa palsu. Kalau umpamanya ini, ya, Ki Asmoro tadi padetan lalu 3/4 isinya soal KB, kan ya orang bilang ini padetan apa ini? Dia ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar, harus tetap dilestarikan agar supaya tetap wayang. Nah, hal ini yang terkadang seringkali mengganggu kita karena tidak semua dalang itu sama dan tidak semua sponsor itu sama. Ada sponsor yang kira-kira titipnya cuma sedikit sekali, nggak apa-apa, saya sebut aja. Jadi waktu berseloro, waktu bertanda, para punokawan Semar dengan apa itu yang lain-lainnya itu biasanya yang bagian ngomong bling-bling ini Bagong sama Petruk itu ya dengan suara sembarnya garing itu lalu apa bego ya ngodain Ki Semar, maka disitulah biasanya dimasukkan pesan-pesan sponsor. Kalau itu nggak apa-apa.
Kalau Arjuna lalu tiba-tiba ngomong tentang KB itu kan ya aneh. Dia paling anti KB di mana-mana ada pacarnya. Ya, kalau umpamanya Arjuna bicara tentang kewiraan karena ada permintaan dari Abri itu kan ya lucu ya. Karena kewiraan ksatria beda dengan kewiraan zaman sekarang. Jadi karena itu terjadi juga proses penyaringan terhadap cara penilaian nilai itu mengalami perubahan. Semakin vulgar cara yang dipakai, semakin serampangan ya, kredibilitas dalang juga akan berkurang. Maka kita melihat sejumlah dalang itu menjadi sangat terkenal, sangat diterima oleh masyarakat karena kemampuannya untuk memproyeksikan perubahan, tapi tetap pada tataran kesetiaan kepada pakem. Dianggap dia masih utuh, masih murni. Nah ini kita melihat wayang sebagai bagian dari proses penularan nilai dari satu ke lain generasi. Wayang dapat pula dilihat sebagai medium untuk meninjau hubungan antara negara dan warganya. Kewajiban-kewajiban warga negara, kewajiban para penyelenggara pemerintahan, semuanya itu juga mendapatkan tempat di dalam cerita wayang. Bahkan ya karena memang wayang itu isinya adalah perebutan takhta sebenarnya. Pada intinya adalah perebutan takhta, baik itu berujung pada Mahabharata maupun pada Bharatayuda. Bahkan yang paling tidak terkait dengan keaslian wayang semula, yaitu Ramayana, di sana pun masih juga seorang penyelenggara pemerintahan yang angkara murka berhadapan dengan kesatria yang membela kebenaran. Walaupun sang Rama itu sebenarnya membela dirinya sendiri aja, sebetulnya. Tapi karena dia berhadapan dengan Rawana yang demikian serakah, demikian angkara murka, dia menjadi simbol dari perjuangan kebenaran menentang kebatilan. Ya, jadi sudah terkena pada atau memakai baju atau warna dari Mahabharata dan Bharatayuda. Nah ini karena dilihat dari sudut kesatria yang berhadapan dengan penguasa yang lalim. Jadi memang yang Ramayana saja sudah masuk ke sana, hubungan antar penguasa dan yang dikuasai, apalagi yang memang jelas Mahabharata itu jelas sekali. Memang menyangkut percabulan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan. Nah di situ lalu muncul katakanlah kerangka pemerintahan. Siapa yang nonton Lakon Parikesit ya akan kenyang dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang adil, yang bersih, ya, yang menjunjung kemanusiaan, membela yang lemah, dan menahan yang kuat jangan sewenang-wenang. Bagaimana dengan ikhlas mengabdikan diri. Tapi itu kan didahului dengan perjuangan. Perjuangan sang wisanggeni yang mencedurkan diri ke dalam katakanlah lautan pertarungan batin dan akal yang intensif guna memungkinkan lahirnya nanti sang Parikesit. Jadi kita melihat bahwa keseluruhan wayang sebenarnya juga dapat dilihat dari sudut hubungan antara negara dan warganya. Dalam hal ini kita bisa melihat juga bahwa pada akhirnya wayang juga dapat dipakai untuk melakukan koreksi jangka panjang terhadap jalannya penyelenggaraan kekuasaan. Jadi wayang sebagai alat budaya dalam jangka panjang membentuk budaya politik. Budaya politik yang secara lambat tapi pasti
membentuk pendapat umum mengenai jalannya penyelenggaraan kekuasaan. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ingat. Di negeri kita, medium seni bukan hanya wayang, banyak sekali yang lain-lain di negeri kita. Bahkan terus terang saja, saya kalau dengar wayang sebagai kesenian nasional itu saya masih merinding. Merinding, saya khawatir kalau orang luar yang bukan orang Jawa itu tersinggung karena kok wayang dinasionalkan, kami kok tidak, gitu loh. Kira-kira padahal ya tari kecak itu menurut saya sama nasionalnya dengan wayang. Kebetulan dia di Bali ya. Wayang di Jawa. Jawa itu mayoritas penduduk lalu kok dianggap nasional. Ya saya merinding. Tapi kalau kita ingat ketentuan dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa budaya nasional adalah puncak-puncak budaya daerah, yang menjadi tenang karena di situ budaya-budaya daerah merupakan unsur peramu dari budaya nasional. Kalau demikian maka bukan hanya wayang, tapi yang lain-lain juga dapat pengakuan yang sama. Tari sedati sama pentingnya dengan tari pendet, sama dengan bedoyo, sama dengan ronggeng dan lain-lain. Ya. Nah, pagelaran-pagelaran yang macam-macam itu juga memberikan peluang kepada wayang untuk muncul sebagai salah satu manifestasi kebudayaan nasional. Nah, wayang sebagai wahana budaya merupakan pembentuk budaya politik, karena memang wayang sendiri pada dasarnya adalah pembahasan mengenai hakikat kekuasaan itu digunakan untuk apa dan dengan cara apa. Makanya ya tidak pernah sepi daripada pergulatan-pergulatan dan percakapan-percakapan politik, termasuk soal mencari jodohnya Kunti pun demikian. Karena itu dapat saja dilakukan penafsiran politis atas cerita wayang. Itu tidak ada anehnya. Bahkan kalau tidak mau begitu ya aneh. Kami nonton wayang kok nggak ngerti implikasi politisnya, itu ya aneh. Nah, budaya politik yang dikembangkan oleh wayang itu menurut saya merupakan bagian yang sangat indah. Dia merupakan sesuatu yang setara atau yang sama mengasyikkan umpamanya dengan cerita Samkok dari peradaban Cina. Ya, cerita entertainment, cerita hiburan, cerita romantik sebenarnya mengenai 3 kerajaan, di mana Cukat Liang sebagai seorang perdana menteri yang sangat mahir politik menerapkan tipu daya politiknya untuk mengalahkan lawan dengan berbagai-bagai tipu daya, berbagai siasat dan muslihat. Nah, wayang pun demikian. Hanya kalau Samkok itu dibaca dan diceritakan secara perorangan, tapi kalau wayang digelarkan dengan segala macam kerumitan, mulai dari gamelannya sampai kepada simbolisasi dari layarnya dan sebagainya. Nah, sekarang pun sebetulnya Samkok pun sudah begitu juga mengalami jadi serial film kungfu. Ya dengan sendirinya dia menjadi rumit. Tadinya kan cuma diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, kalau kita berbicara tentang peranan wayang dalam pembentukan budaya politik, maka salah satu sisi yang penting sebenarnya dari wayang adalah dalam artian ini sebagai alat untuk melakukan kritik atau pengamatan atas jalannya penyelenggaraan kekuasaan. Itu bisa dengan cara pakemnya dipakai, karena ceritanya sendiri sudah berbunyi demikian. Tapi bisa juga dengan cara carangannya, yaitu hal-hal lain yang ditempelkan kepada wayang. Saya masih ingat dulu zaman pemerintahan Bung Karno, Ahmadi sebagai Menteri Penerangan, dia nggak kawin. Satu hari dia nonton wayang, kemudian di sana dalangnya bicara. Ya. Petruk dimarahi oleh yang lain-lain. Petruk kamu ini sudah menteri, nggak mau kawin. Oh banyak banget pacarnya. Ganti-ganti tiap hari lagi. Nah, sebetulnya kan bukan Petruk tapi Ahmadinya ya. Nggak ada urusan dengan cerita itu, tapi itulah
amatnya ketawa ngakak-ngakak dapat koreksi seperti itu. Koreksi yang kena dibungkus secara kultural tidak menyakitkan bagi dia. Walaupun ya cukup kritis. Nah ini lah, wayang itu sebenarnya kan demikian. Nah sebagai alat untuk melakukan koreksi, wayang itu membentuk sejumlah sudut pandang para penonton atau warga masyarakat dan jangka panjang masyarakat itu sendiri secara keseluruhan tentang pentingnya kesetiaan kepada negara, tentang pentingnya ketegaran dalam membela kebenaran, tentang pentingnya pengorbanan, ya pengorbanan seperti Sang Bima melebur diri, ya dalam Dewa Ruci, itu ya nanti berakibat pada proses kawah Candra di mukanya sendiri. Ya. Semuanya itu sebagai alat-alat pengukur, tolok ukur bagi hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam pemerintahan dan mana yang harus dijauhi di dalam menyelenggarakan kekuasaan. Nah ini biasanya dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap jalannya penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri atau jalannya sistem pemerintahan. Kita lihat dalam masa penjajahan betapa wayang itu merupakan alat untuk menampilkan citra mengenai para pejuang kemerdekaan yang diwayangkan sebagai kesatria, berjuang membela kebenaran. Hampir seluruhnya dari Pendawa. Tapi nanti kaum penjajah, ya kebetulan memang kita dijajah Belanda dan Belanda itu tinggi-tinggi, kita kalah tinggi dulu. Kalau sekarang karena perbaikan gizi, orang kita sudah mulai tinggi. Tapi dulu kan kita kecil-kecil Belandanya tinggi-tinggi. Ya pantas saja gampang oleh Kidalang diproyeksikan ke dalam bentuk buto raksasa yang perilakunya ya tidak berperi kemanusiaan, yang lalun, yang serakah, yang semua sifat yang jelek ada pada mereka. Nah proyeksi kesatria menghadapi raksasa ini ya adalah alat untuk memelihara semangat perlawanan kepada penjajah. Ini yang merupakan tali pengikat dulu. Saya masih kecil itu masih ingat bagaimana orang tua-tua melihat para pejuang kemerdekaan kita dalam term wayang, dalam perspektif wayang. Ya. Jadi jadilah pejuang yang berani menempuh bahaya seperti Gatot Kaca. Wow. Jadilah yang setia. Jadilah yang sanggup berkorban. Jadilah. Itu semua jadilah tokoh wayang. Nah, itu ketika ada penjajahan, ketika jelas lawannya. Setelah kita merdeka bagaimana? Setelah kita jadi bangsa, apakah lalu butonya hilang? Tidak. Butonya ganti proyeksi. Dia menggambarkan pejabat pemerintahan yang lalim. Pejabat pemerintahan yang memerintah tidak untuk kepentingan yang diperintah, melainkan kepentingannya sendiri. Berbicara tentang pamrih. Itu kebetulan soal buto. Bisa aja tokoh-tokohnya nanti itu adalah Durno, Sengkuni, segala macam itu bisa aja. Kita masih ingat bahwa Pak Bandrio, ya, zaman Bung Karno itu Orde Baru terkenal sebagai Durnonya Bung Karno. Disalahkan untuk segala macam hal. Ya itu nasibnya Bandrio. Ya, dia dianggap Durnonya. Ya inilah, jadi proyeksi wayang sebagai alat untuk koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah karena memang Bandrio dulu paling didengar Bung Karno. Menurut saya bukan karena apa-apa. Kalau saya ditanya bagaimana sih Bandrio seperti wayang, dia tidak sepenuhnya, dia dokter. Wayang nggak bisa nyuntik, dokter kan bisa. Nah sekarang kita
rasa bahwa juga kita setelah melihat tipologi dari tokoh-tokoh wayang digunakan untuk melihat kepada pemimpin-pemimpin kita, ada yang dilihat kearifannya, ada yang dilihat keberaniannya, ada yang dilihat pengorbanannya yang tidak pernah ragu-ragu, yang dilihat ketegasan sikapnya dan seterusnya. Maka kita juga bisa melakukan pengamatan melalui wayang terhadap jalannya pemerintahan secara makro, bukan orang per orangnya, tapi kita sedang berada di mana. Dan berada pada masa yang tenang, membangun tanpa gejolak. Ini juga sebetulnya paradoks ya. Membangun itu harus selalu dengan pergolakan, kalau tidak yang mana bisa membangun. Tapi bergolak saja juga tidak bisa membangun kalau tidak ada proses pengarahan pergolakan itu dan pengendalian pergolakan, konflik manajemen yang baik sehingga mengarah kepada sasaran-sasaran. Nah, dalam hal inilah pengamatan wayang menjadi juga penting karena dia merupakan stop of nama, alat untuk melihat sampai di mana keadaan kita. Nah, kalau demikian saya terus terang saja tanpa mengikuti seluruh jalannya kunci dinilai hanya dengan padetan, dan juga sebelum Dewa Meral gelarkan nanti malam, dari ceritanya yang sudah saya kenal dulu, pernah saya tonton segala itu ya, saya melihat bahwa ini stok of nama untuk keadaan kita dewasa ini. Keadaan tidak menentu yang timbul dari proses politik kita yang sedang berada dalam masa suksesi, masa peralihan menuju suksesi. Ya, kita lihat umpamanya saja pada kisah Dewa Meralnya itu nanti bagaimana seorang kesatria akhirnya menjadi dewa. Sebenarnya kalau dalam perwayangan, kesatria itu bukan hanya manusia, tapi prototip tersendiri, manusia luhur yang bisa saja berontak dan marah-marah kepada dewa, bisa mengguncangkan alam yang dibuat oleh para dewa. Jadi kekuasaannya itu sebenarnya kekuatannya juga memiliki nilai-nilai ketuhanan. Ya sesuai dengan konsep Jawa tentang manunggaling kawula lan Gusti. Maka perubahan fungsi antara seorang kesatria menjadi dewa itu bukan proses vertikal, tapi lebih banyak suatu proses horizontal untuk memungkinkan sang kesatria berperan ganda atau berperan di bidang lain untuk lebih memperkuat sisi rohani atau lebih menekankan jenis perilaku tertentu yang ingin dikembangkan. Itu pendewaan dari kesatria. Nah, itu terjadi kalau makro ya pada proses seorang kesatria jadi dewa itu ya proses tidak bisa lagi status quo dipertahankan. Harus ada perubahan-perubahan peran dari tokoh-tokoh yang ada di dalam pemerintahan. Ya, jadi urusannya dengan suksesi sebetulnya kalau saya ya melihatnya. Nah, cerita Kunti Pinule juga begitu. Di situ satu episode atau satu periode di mana sedang dipersiapkan lahirnya generasi kesatria yang baru. Karena ujung dari masalah Kunti itu nanti adalah lahirnya para kesatria yang memimpin di masa yang akan datang. Tapi juga bahwa karena prosesnya adalah proses yang tidak mudah, Kunti ikut yang mana? Ikut Pandu, ya berarti dia ada perubahan peran. Dari sini lalu, kalau bagi saya membacanya, proses peralihan suksesif atau proses peralihan menuju suksesi itu ya dilambangkan oleh cerita Kunti ini seolah-olah ya tersendat-sendat lah, nggak mulus. Ya ini sekedar untuk analisa enteng-entengan dari orang yang nggak begitu ngerti proses suksesi.
Dan juga bukan sarjana wayang, bukan sarjana kerawitan. Saya rasa saya sudahi di sini Pak Haji Mulyo, karena ini orang amatiran jadi dia lain lagi cara melihatnya. Masih. Terima kasih Bapak Abdurrahman Wahid. Kami kira diteruskan saja dengan diskusi Pak Taryo. Silakan kalau hadirin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin pendapat, mungkin tidak sesuai dengan pendapat dari Gus Dur tadi, karena tadi pendapat beliau yang terakhir tadi bagi kami. Silakan Bapak, silakan Bapak. Kami silakan Bapak Dr. Abdullah, ini sesepuh senior kami ini, Bapak Dr. Abdullah ini Purnawirawan Laksamana Angkatan Laut. Beliau ini dokter dan ini memang kejawen tulen, mendalami betul. Silakan Bapak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Gus Dur. Baru sekarang ini saya mendengar sudut pandang yang lain mengenai wayang dan filsafat Jawa. Jadi walaupun saya sebagai guru filsafat Jawa, tapi tidak seluas ini pandangan saya mengenai wayang seperti Gus Dur. Jadi sekali lagi terima kasih saya dapat mendengarkan drama daripada Gus Dur. Yang kedua, saya ingin menambah mengenai fungsi wayang, yaitu sebagai medium dakwah. Ini yang khas sekali daripada kebudayaan kita. Ini saya menyebut Cak Nurholis Majid yang mengatakan bahwa Islam itu berkembang di dalam 3 kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Arab, jadi disesuaikan dengan watak Arab. Yang kedua adalah kebudayaan Iran, dan ternyata memang lain penghayatan Islam tidak langsung mengenai Nabi Muhammad SAW, melainkan juga melalui Ali. Jadi syahadat daripada para Syiah itu ditambah dengan katakanlah iman kepada para imam sesudahnya Ali. Yang ketiga adalah kebudayaan Asia. Ini tidak begitu banyak diuraikan karena memang belum ada secara internasional yang bisa mengemukakan dakwah melalui wayang atau kesenian. Jadi yang khas di Indonesia adalah bahwa dakwah itu tidak hanya ngomong saja, melainkan juga diajukan melalui estetika, melalui keindahan. Yang pertama adalah, ya terus terang aja, barang tentu Wali Songo. Dari waktu Raden Patah menjadi Raja Islam pertama di Demak, ini di dalam buku-buku daripada Ringkes Dehele dan Panjaba menyebut Babat Cirebon. Moko Sultan Demak kang lubuhin buruk, Sunan Kalijogo nganggit Bimo Suci Tarikat Amatuanan. Jadi waktu itu Ratu atau Raden Patah mundur atau nyuwun kepada Sunan Kalijogo untuk menyangkit lakon Bimo Suci yang menggambarkan perjalanan Tarikat Amatuanan. Dan disambung pokoknya bari gampil, yaitu moco syahadat. Jadi akeh wong Islam dadi Islam. Jadi waktu Kalijogo mentaskan wayang, yang melihat itu hanya diminta supaya syahadat. Dengan demikian menjadi Islam. Inilah yang terjadi pada abad ke-16, di mana para wali, terutama Sunan Kalijogo, mementaskan wayang sebagai dakwah. Alhamdulillah, pada akhir abad ke-20 ini, yaitu pada tahun 91, saya diundang di India untuk menghadiri seminar internasional mengenai tasawuf. Untung, kata-kata untung bahwa seminar tasawuf ini diadakan di India, dan juga untung yang diundang saya. Karena apa? India dengan Indonesia atau Jawa mengerti
Mahabharata. Saya mengemukakan dan saya memang membawa wayang kecil-kecil, Pendowo dan Dewaruci. Saya gandengkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang bisa menggandengkan ayat Quran ini dengan cerita Dewaruci. Waktu itu saya sebut, kita pertama saya sebut Al-Baqarah. Dari kita dari Mutakin, yang kedua Aladina, yu'minuna bil ghaib. Kita percaya pada alam gaib. Saya katakan we believe in the unseen. Tapi saya mengatakan not only that. Jadi kita tidak hanya percaya pada alam gaib, melainkan kita mau masuk alam gaib. Apakah ada di dalam Quran ada ayat yang menyatakan bahwa kita bisa masuk alam gaib? Ada. Itu aneh sekali dalam surat Al-Jin ayat 16 yang mengatakan wala bistaqamu ala tarekat la astainahum ma'an khodakum. Bila mana menjalankan tarekat, mereka menjalankan tarekat, mereka itu manusia dan jin. Jin tidak diharuskan syariah, tapi bisa menjalankan tarekat. Akan memperoleh air berlimpah-limpah. Jamur mengatakan air berlimpah adalah air hayati, yaitu air hidup. Jadi jelas sekali bahwa yang air itu bukan air biasa atau kesadaran, melainkan air hidup. Dan ini cocok sekali dengan Dewaruci di mana Bima mencari banyu suci kasampurnaning urip. Nah, berkat ke hubungan antara Quran dengan Dewaruci ini akhirnya pada akhir zaman itu dinyatakan bahwa seni sufi terdiri daripada arsitektur, lukisan, musik, tarian, literatur, puisi, dan poetry dan puppetry, wayang. Dari wayang masuk jajaran seni sufi. Beberapa hari yang lalu, Presiden dari Rebu, saya mendapatkan buku dari Direktur Pusat Kebudayaan India yang baru, yang membawakan 2 buku, diantaranya 1 buku untuk saya, karena bukunya adalah hasil daripada seminar tadi. Di dalam mana secara singkat disebutkan juga karangan saya mengenai, ya saya mengatakan ini di experience of Indonesia, jadi pengalaman Indonesia menjangkau abad ke-21, jelas sekali. Dan saya uraikan bahwa dengan metode sufi, metode tasawuf itu kita bisa nanti menjangkau abad ke-21 karena kita bisa mengerti ketenangan daripada jiwa dan juga nanti mengerti pada pengetahuan yang mutakhir, yaitu ma'rifat. Dan di situ disebut pula wayang. Maka saya bangga sekali bahwa di dalam buku ini dan secara internasional pula wayang sudah bisa masuk di dalam dunia.